Halo adik-adik, selamat datang di Cerita Sekolah Minggu kelas 4, 5, dan 6. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap masih tetap bersemangat dan bersuka cita ya. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Hari ini doa pembuka kita akan dipimpin oleh teman kita Ivana Sianturi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak dan abang guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang mereka sampaikan bisa menjadi teladan untuk kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu nggak perikop kita hari ini terambil dari mana? Betul sekali, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Tadi kita juga udah baca bersama-sama ya saat ibadah gabungan. Sekarang teman kita Agatha Manurung akan membacakannya lagi untuk kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk-penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, kakak yakin deh pasti semua udah pernah dengar dan tahu apa Pentakosta itu. Betul, hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak kalau Pentakosta itu ternyata babak baru loh dalam perjalanan murid Tuhan Yesus. Kok bisa gitu kak? Nah iya adik-adik, jadi murid Tuhan Yesus ini mengalami beberapa perjalanan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah proses pembelajaran yang terjadi ketika mereka bersama Yesus sebagai muridnya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa traumatis. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Lalu yang ketiga merupakan harapan baru, yaitu ketika Yesus bangkit dan membuktikan kuasanya kepada murid-muridnya, sehingga para murid merasa mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Kemudian ada proses peneguhan. Nah, proses peneguhan ini terjadi ketika Yesus naik ke surga. Dengan naiknya Yesus ke surga, iman para murid semakin diteguhkan. Nah, yang terakhir ini adik-adik, yang kelima yang merupakan misi baru atau babak baru dalam perjalanan murid Yesus. Kenapa dikatakan babak baru? Karena murid-murid Yesus mendapatkan misi pelayanan, yaitu untuk melayani tanpa Tuhan Yesus, melainkan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Pentakosta itu ternyata awalnya merupakan festival budaya atau hari besar keagamaan yang dilakukan untuk merayakan hasil panen tanaman gandum.
Nah, karena itu merupakan festival budaya atau hari besar keagamaan, sehingga orang-orang yang percaya akan berkumpul pada hari Pentakosta. Lalu, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras yang memenuhi seluruh rumah. Tak juga itu adik-adik, ada juga lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghinggapi mereka. Wah, kira-kira seperti apa ya adik-adik suasana di sana pada waktu itu? Apakah kalian bisa membayangkannya? Wah, ternyata angin dan lidah api tadi merupakan tanda dari turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu juga merupakan akhir penantian adik-adik bagi para murid dan juga sebagai penggenapan janji Yesus kepada murid. Nanti adik-adik bisa baca ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Di situ Tuhan Yesus berjanji kepada para murid untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita baca ya di perikop kita hari ini, ada beberapa respon orang banyak ketika Roh Kudus itu turun. Nah, yang pertama adalah orang yang mau menerima Roh Kudus, sehingga mereka mampu berbicara dalam beragam bahasa. Mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Karena sebelumnya orang-orang banyak ini hanya berbicara dalam satu bahasa saja. Kemudian respon yang kedua adalah orang-orang yang bingung serta takjub ketika mereka mendengar para rasul itu bisa berbicara dalam beragam bahasa. Karena selama ini mereka hanya mendengar satu bahasa, lalu ketika orang-orang berbicara dengan bahasa asal mereka masing-masing, orang-orang itu pun menjadi bingung dan takjub. Nah, yang terakhir ada orang yang merespon dengan mencemooh dan juga mengejek-ngejek para rasul. Mereka berkata bahwa para rasul itu sedang mabok, makanya mereka bisa berbicara dalam beragam-ragam bahasa. Nah, para rasul yang menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut akhirnya berbicara dalam beragam bahasa yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan asal mereka. Coba kakak tanya ke adik-adik, kira-kira kenapa ya para rasul itu berbicara dalam berbagai bahasa? Ternyata mereka berbicara dalam berbagai bahasa agar mereka bisa melakukan misi adik-adik, yaitu untuk memberitakan kabar baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi sampai ke ujung bumi. Nah, nanti adik-adik bisa lihat itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Nah, karena tadi misi mereka adalah memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi, ternyata kabar baik itu sampai juga kepada kita adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya. Kita akhirnya juga bisa mendengarkan dan mengerti akan kasih dan kuasa Yesus Kristus. Sekarang kakak mau tanya nih ke adik-adik. Kira-kira apa sih respon yang akan kita ambil ketika kabar baik itu sampai kepada kita? Coba dipikirkan dulu lalu dijawab dalam hati ya. Wah, kira-kira tadi jawaban adik-adik apa ya? Sebagai anak yang dikasihi Yesus dan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kakak berharap adik-adik semua menjawab bahwa adik-adik mau menerima kabar baik tersebut. Nah, ketika kita mau menerima kabar baik, maka kita telah terpanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita juga bisa memberitakan Injil atau kabar baik tersebut adik-adik. Nah, kita bisa memberitakan Injil atau kabar baik tersebut dengan menggunakan bahasa yang kita pahami juga loh. Adik-adik kelas 4, 5, dan 6 pasti udah pinter-pinter semua. Jadi bisa menggunakan beberapa bahasa. Mungkin adik-adik juga bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau mungkin bahasa Batak. Tapi adik-adik harus ingat ya, sebanyak apapun bahasa yang adik-adik kuasai, semua itu harus didasari dengan kasih. Tahu kan adik-adik kasih? Ada loh di lagu sekolah minggu kita yang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Atau nanti setelah mendengarkan cerita, adik-adik bisa baca ya di 1 Korintus 13 ayat 1-13. Nah, di situ perikopnya membahas tentang kasih. Jadi adik-adik harus ingat, apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik kerjakan,
Dan apapun yang adik-adik bisa, semuanya itu harus didasari dengan kasih. Lalu kepada siapa sih kita harus mengasihi? Nah, kita harus mengasihi kepada sesama manusia. Tapi tidak cuma sesama manusia juga adik-adik. Kita juga harus bisa mengasihi ciptaan lainnya. Lalu apa aja sih contoh kasih kepada sesama? Kalau kakak sih yakin adik-adik kelas 4, 5, dan 6 pasti udah tahu contohnya apa aja. Karena pasti adik-adik sudah melakukan semuanya kan? Sudah mengasihi sesamanya. Tapi kita bahas lagi adik-adik biar semakin ingat. Yang pertama adalah kita harus sabar adik-adik, gak gampang marah, gak gampang emosi. Lalu kita harus sayang kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Kita harus mau dengar-dengar kepada orang tua, tidak melawan, mau membantu, baik itu orang tua ataupun adik kita. Kemudian kita juga tidak boleh pilih-pilih teman. Kalau misalnya berteman, kita harus mau berteman dengan semua orang. Lalu kita harus menjadi anak yang mudah memaafkan, tidak mendendam, dan kita juga mau berbagi kepada orang lain, tidak egois dan tidak serakah. Kemudian kita juga harus mengasihi ciptaan lainnya adik-adik. Gak cuma manusia aja loh, tapi semua ciptaan Tuhan yang lainnya harus kita kasihi, kita jaga, dan kita rawat. Misalnya nih, kita gak boleh loh menyakiti atau melukai hewan. Walaupun hewan tersebut bukan peliharaan kita, tetap harus kita rawat, kita kasihi, dan kita jaga. Kalau misalnya adik-adik punya hewan peliharaan, juga harus dirawat ya adik-adik, dikasih makan, dimandiin, disayang. Kemudian kita juga nggak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu akan merusak dan membuat lingkungan kita menjadi kotor. Jadi kalau buang sampah harus pada tempatnya ya. Lalu kita juga harus merawat tumbuhan. Gak boleh tuh kita merusak tanaman atau pohon. Bahkan kalau bisa kita harus merawat dan menyiraminya adik-adik. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menggunakan air dan listrik dengan bijak. Tidak boleh boros. Kita gunakan saja seperlunya ya adik-adik. Kalau udah gak butuh, boleh dimatikan. Nah adik-adik, cerita kita udah mau berakhir. Tapi sebelumnya yuk kita rangkum dulu nih. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi anak yang mau menerima kabar baik. Kalau misalnya tadi orang-orang banyak itu responnya ada yang takjub, bingung, atau malah ada yang mengejek-ejek, kita nggak boleh yang seperti itu ya. Kita harus bisa menjadi anak yang mau menerima dan mendengar kabar baik tersebut. Lalu, apakah menerima saja sudah cukup? Tentu belum ya adik-adik. Selain menerima, kita juga perlu untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Caranya gimana? Yaitu dengan memberitakan kabar baik tersebut. Nah, yang terakhir nih adik-adik, kita terlebih dahulu harus memiliki kasih untuk bisa memberitakan kabar baik. Harus diingat ya, apapun yang akan kita lakukan atau apapun yang akan kita ucapkan, itu semua harus didasari dengan apa adik-adik? Ya, betul, harus didasari dengan kasih. Nah, harus diingat baik-baik ya adik-adik cerita dan pesan-pesan kita hari ini. Kakak harap adik-adik juga bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup cerita kita sama-sama bersatu dalam doa yuk adik-adik. Siapkan sikap berdoanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kami boleh belajar ya Bapa bahwa kami harus menjadi anak yang mau menerima kabar baik. Dan mampukan kami juga ya Bapa untuk menjadi anak yang mau bersaksi atas kabar baik tersebut.
Bapak, ingatkan juga kami ya Bapak, agar kami bisa selalu bersaksi dan memberitakan kabar baik tersebut dan melakukannya dengan dasar kasih ya Bapak. Mampukan kami agar kami bisa selalu bertindak dan berpikir yang didasari oleh kasih, sehingga kami bisa selalu mengasihi sesama manusia dan ciptaan yang lain. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah. Mampukanlah kami agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkatilah kami selalu ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Ya Bapa, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di ibadah dan cerita selanjutnya minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.